tadi Sudah, oke, sudah merekam itu ya. udah Pak. Baik Pak Isma. Pak Isma itu mengajar di sekolah mana? Saya mengajar di SDN 5 Lemito. SDN 5 Lemito. Iya, Pak. Sudah berapa lama itu mengajar di sana? Saya kurang lebih sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Iya, Pak. Kalau terangkat sebagai, sekarang apa ASN atau P3K? Saya PNS, Pak. Oh, Terangkat ASN. tahun. Iya, ya. ASN tahun berapa itu? 2000 terangkat 2014, Pak. Terangkat 2014. Berarti sudah 10 tahun yang lalu jadi ASN ya. Iya, Pak. Baru setelah terangkat itu langsung ditempatkan di mana tadi itu di SD mana? Sebelumnya ditempatkan di SDN 1 Lemito. Kemudian Lemito. Sekarang sudah ditempatkan di dimutasikan ke SDN 5 Lemito. SDN 5 Lemito. Baik. Pak Isma sudah masuk itu ya. Sudah masukkan tugas-tugas PBL, PJBL, PTK. Sudah, Pak. Sudah. PBL materinya materi apa? PBL materinya tentang sholat Jumat. Tentang sholat Jumat. Diajarkan di kelas, Diajarkan di kelas 4. diajarkan di kelas 4. Ya, Pak. Di SDN apa? 5 Limite itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Eh, Maksudnya dalam sudah dua- menerapkan sudah, Pak. kurikulum. Cuma tahun ini kelas 3 dan 6. Tahun ini kelas 3 dan 6. Kalau keseluruhan kelas yang menggunakan sudah menggunakan kurikulum Merdeka berapa itu? Berapa sudah sudah berapa? Kalau sudah kalau kayaknya sudah keseluruhan, Pak, 1 sampai 6 karena tahun ini tinggal 3 dan 6 yang di. Oh, jadi tinggal terakhir ya untuk Iya. kelas yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka. Sehingga tahun ini kelas 5 dan kelas 3 dan kelas 6. Cuma masalahnya bukunya ini yang belum ada, Pak, bahan ajarnya. Bahan ajar yang belum ada. Lalu kemudian cara Pak Isma mengantisipasi buku atau bahan ajar yang tidak ada itu bagaimana? Beli sendiri atau gimana? Diantisipasi dengan eh, kadang juga beli sendiri buku, kemudian paling banyak diambil dari referensi internet, buku-buku yang sudah ada di Kemenak, Kementerian Agama. Oh, kemudian itu yang digunakan. Iya, Baik. Eh, Materinya itu sholat Jumat. iya, Pak. Diajarkan di kelas 4. Kelas 4 itu anak-anak usianya sudah berapa tahun? Eh, Rata-rata. Kalau dia masuk kelas 1 itu 6 tahun, berarti kelas 4-nya Total 10 tahun, Pak. 10 sudah atau 11 sekitar 10 tahun. 10 tahun. Kalau yang selama ini menurut Pak Isma untuk karakter karakter atau cara belajar anak-anak yang usia 10 sampai 11 tahun itu bagaimana itu? Itu sudah bisa melaksanakan tugas secara mandiri. Misalnya ada tugas yang diberikan oleh dosen, lalu kemudian di itu eh, ada tugas yang diberikan oleh dosen, lalu dia tugas yang diberikan oleh guru, lalu dia bisa bisa menyelesaikan secara mandiri. Sudah bisa atau gimana? Atau harus nanti masih harus dituntun oleh guru? Ya, kebanyakan, Pak, tingkat
pemahaman mereka itu rata-rata eh, tidak sama. Ada yang masih dituntut oleh guru, ada yang sudah bisa, tapi kita paling banyak anak-anak itu mereka bisa mengerti dengan pembelajaran itu menggunakan eh, kayak audio visual yang berupa menggunakan LCD, Pak. Saya rata-rata menggunakan LCD dalam mengajar. mengajar. Ya, kalau di tempat Bapak mengajar itu di sekolah jaringan internetnya sudah bagus. Jaringan internet sudah bagus, tapi kadang juga agak ini, Pak, karena kami menggunakan jaringan yang bukan IndiHome, yang jaringan hanya mengambil dari apa itu? Oh, istilahnya dari kabel langsung begitu. Iya, yang pakai-pakai voucher itu, Pak. Oke, pecer. Oh, gitu. Jadi intinya itu anak-anak itu untuk kelas 4 itu mereka sudah bisa belajar mandiri, tapi ada yang lain masih dipandu atau dituntun oleh guru dalam belajar. Iya. Nah, ketika Pak Isma itu mengajar, kemudian menggunakan laptop atau LCD atau audio visual lah katakanlah seperti itu biasanya merujuk kepada anak-anak yang gaya belajarnya seperti apa. Kan ada anak-anak yang katakanlah dia lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kalau dia melihat langsung. Ada anak-anak yang lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kalau dia itu mendengar secara langsung. Itu kalau yang tadi audio visual bisa dengan menayangkan itu merujuk kepada gaya belajar yang seperti apa? Gaya belajar peserta didik yang seperti apa? Oh, kalau yang seperti itu, Pak, gaya belajar visual, karena menggunakan eh, apa gambar kayak begitu diagram atau video. Tapi tapi kan tapi kan itu ada suaranya kan video itu ada suaranya. Iya, audio visual, ya. Itu kalau audio itu kan kalau dia mengeluarkan bunyi. Jadi biasanya itu ada anak-anak yang dia lebih mudah memahami apa? Memahami materi itu kalau dia mendengar. Misalnya memutarkan rekaman-rekaman lalu dia dengar itu dia lebih mudah paham. Kemudian yang berikut di tempat Pak Isma bekerja itu mengajar itu kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka kan? Iya, Pak. Eh, tadi katakan kelas 3 dan kelas 6 untuk tahun ini. Iya. Berarti tahun sebelumnya itu masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi caranya itu berarti kalau dulu sebelum kelas 3 dan kelas 6 itu menggunakan kurikulum Merdeka, berarti Pak Isma itu mengajarnya, ya, itu kan Pak Isma mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 kan? Iya, Pak. 1 sampai 6. Berarti kalau misalnya dulu tahun yang lalu kalau mengajar di kelas 1, 2 dan 4, 5, kelas 1, 2, 4, 5 itu menggunakan kurikulum menggunakan modul ajar Iya, Pak. karena kurikulum merdeka kan. Lalu kalau kelas 3 dan kelas 6 itu menggunakan RPP karena Iya. kurikulum 2013 kan istilahnya RPP, kalau kurikulum merdeka istilahnya modul ajar. Yang selama ini Pak Isma perhatikan, apa yang membedakan isi komponen-komponen RPP dengan modul ajar itu apa ada yang berbeda tidak itu? Iya. Jelas berbeda, Pak. Berbeda pada apa aspek apanya, komponen apanya? Eh, berbeda di
Yang pertama di modul ajar, Pak. Iya, maksudnya itu kan ini kalau modul ajar RPP modul ajar itu kan cuma judulnya. Tapi yang membedakan itu apa? Ada enggak yang berbeda komponen-komponen di dalamnya? Ada yang berbeda. Kan selama ini Pak Isma itu Ya, sebelum kelas 3 dan kelas 6 itu menggunakan kurikulum Merdeka, itu kan masih menggunakan kurikulum 2013. Berarti iya, Pak. kurikulum 2013 itu menggunakan RPP. Lalu kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti itu menggunakan modul ajar. Jadi dua-dua ini perangkat pembelajaran. Ada perangkat pembelajaran modul ajar, ada perangkat pembelajaran RPP. Pertanyaan saya, apa yang membedakan? Ada enggak yang berbeda di antara kedua itu komponennya? Atau sama saja? Sebenarnya Pak sama, Pak. Modul ajar dan RPP sama. Tapi Ya. kayaknya menurut saya sih eh, modul ajar ini lebih apa namanya? Lebih lebih mudah di apa? Dipahami daripada apa namanya? RPP. RPP. Ya. Baik, ini kan modul ajar itu ada istilah-istilah yang relatif sama. Ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran atau Ya. ATP, baru ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa itu? Menurut Pak Isma, apa bedanya ke istilah-istilah itu? Kalau tujuan pembelajaran, Pak, itu eh, proses yang diharapkan kepada peserta didik setelah mempelajari materi. Kemudian kalau eh, alur tujuan pembelajaran itu langkah-langkah yang diikuti daripada tujuan pembelajaran. Kalau KKTP, Kalau KKTP itu istilahnya sama, kalau di K13 itu istilahnya sama, sama saja dengan indikator, Pak. KKTP. indikator. Ya. Kalau KKTP, ATP di ATP K13, alur tujuan eh, pembelajaran di K13 apa? PP di K13 ATP itu sama dengan eh, kompetensi dasar, KD, Pak. Bukan CP itu, bukan capaian pembelajaran, itu KD. Kalau Oh, ATP, iya. baik. Kalau Ya, kalau Pak ya, Isma Pak. ini masih masih ingat kan itu materi apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu apa yang diajarkan?
Yang, per- Syaratnya, rukunnya atau apanya? eh, yang pertama pengertiannya, kemudian eh, tata cara sholat Tata Jumat. cara sholat Jumat. Ya. Tata cara itu apanya? Rukunnya, rukun sholat Jumat atau syarat sholat Jumat? Eh, Tata caranya itu Pak, mengenai dari pertama sebelum sholat kita harus mempersiapkan diri seperti itu Pak. Kemudian datang ke masjid, mendengarkan khutbah, kemudian melaksanakan eh, sholat 2 rakaat seperti itu Pak. Baik, sekarang Pak Isma simulasi mengajar dengan materi yang ada di PBL. Durasinya 10 sampai 15 menit dengan ketentuan itu harus memenuhi 3 tahapan. Ada tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. Anggaplah saya ini sebagai siswa. Ya, silakan Pak Isma untuk simulasi praktik mengajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Adik-adik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, eh, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan di bangkunya tolong diluruskan, mejanya tolong diperbaiki. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, kita awali dengan doa belajar. Nah, doa akan dipimpin oleh adik Upik. Kepada adik Upik, disilakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulih. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Terima kasih adik Upik telah membawakan doa. Semoga dengan dibawakan doa tadi akan memberikan kepahaman untuk kita, untuk adik-adik, untuk belajar. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, hadir semua. Jadi adik-adik, eh, sebelum kita ke materi, kita harus ada kesepakatan kelas ya. Yang pertama adik-adik harus datang lebih awal, jangan jangan ada yang terlambat. Kemudian di kelas tidak ada yang bermain, konsentrasi kepada apa yang diberikan oleh guru, sampaikan oleh guru. Kemudian adik-adik harus menghormati perbedaan ya. Kalau ada teman-teman yang tidak tidak apa namanya berkesesuaian dengan kehendak adik-adik, itu tolong uh, di apa namanya dihormati. Ya. Baik, adik-adik, kita langsung ke materi. Bisa dilihat adik-adik gambar yang
Pak Guru tampilkan? Kira-kira gambar apa yang Pak Guru tampilkan hari ini? Ya, ya bagus. Ya, ya. Ada lagi yang lain bagus. Ya, jadi yang Pak Guru tampilkan ini adalah gambar orang yang sedang menuju menuju ke masjid. Orang sedang menuju ke masjid. Nah, jadi perlukah sholat Jumat apa? Ada yang sudah pernah melaksanakan sholat Jumat atau sering atau minimal tidak pernah ketinggalan sholat Jumat? Bagus. Apalagi yang lain? Ya, bagus. Jadi ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang materi sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan 2 rakaat menggantikan sholat zuhur. Menggantikan sholat zuhur ya. Sholat zuhur di dalam khutbah di dalam sholat Jumat itu ada 2 khutbah ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Mengapa kita umat Islam dianjurkan untuk sholat Jumat? Karena punya dalilnya. Ya, dalilnya itu termaktub dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya. Kira-kira adik Upik bisa membaca ayatnya? Ya, baik. Ya, ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi, baik, terima kasih adik-adik telah membacakan dalilnya. Jadi adik-adik, sudah jelas ya bahwa sholat Jumat itu wajib dilaksanakan untuk kita umat Islam, yaitu untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kemudian adik-adik juga ada keutamaan dari sholat Jumat. Dalam hadis Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa barang siapa yang pergi melaksanakan sholat Jumat pada awal waktu, bagaikan dia telah berkurban dengan seekor unta. Jadi itu. Jadi adik-adik kalau ingin punya pahala yang besar, cepat-cepat datang ke masjid karena pahalanya luar biasa seperti berkurban dengan seekor unta. Nah, keutamaan sholat Jumat yang pertama bisa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil dari adik-adik bisa dihapus dengan sholat Jumat. Kemudian orang yang sholat Jumat itu akan mendapatkan juga pahala yang besar. Pahala yang besar, dan sholat Jumat juga keutamaannya itu bisa menyambung silaturahmi antara sesama umat Islam. Mengapa dapat menyambung silaturahmi? Karena pada sholat Jumat kita dikumpulkan di setiap minggu pada hari Jumat, baik yang dari arah barat, utara, timur, dari profesi apa saja, kita dikumpulkan di masjid itu dalam rangka di samping menunaikan ibadah kepada Allah, hablum minallah, juga ada hablum minan nasnya, yaitu silaturahmi antara sesama umat Islam. Kemudian juga yang berikut adik-adik, ada wajib sholat Jumat. Ya, yang pertama sholat wajibnya dia harus Muslim, Islam. Kalau yang agama Kristen, Hindu, Buddha juga tidak boleh, karena itu sudah dijelaskan syarat wajib. Kemudian sholat Jumat juga wajib bagi laki-laki. Nah, ini laki-laki ya, laki-laki wajib. Nah, perempuan bukan tidak wajib, tapi perempuan kalau memang ingin sholat Jumat di masjid dipersilakan. Tapi yang wajibnya itu hanya laki-laki. Kemudian yang berikut merdeka, orang yang merdeka. Dan
berikut adalah balik. Orang balik itu apa adik-adik? Orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian syarat wajib sholat berikutnya yaitu orang berakal sehat. Jadi orang yang mau sholat Jumat itu orang berakal sehat adik-adik. Tidak mungkin kan orang gila, ya. Jadi orang gila itu dia tidak waras, tidak diperkenankan atau tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian orang yang punya halangan yang dibenarkan dalam agama, seperti orang sakit atau orang yang bertugas menjaga orang lain. Yang berikut adik-adik mengenai rukun sholat Jumat. Nah, ini rukun sholat Jumat. Yang pertama, di sholat Jumat itu terdapat dua khutbah. Yang pertama, khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, khutbah pertama dan khutbah kedua ini dibatasi dengan khatib duduk sebentar. Khutbah setelah khutbah pertama, khatib duduk sebentar, kemudian disambung dengan khutbah kedua. Nah, di antara khutbah pertama dan khutbah kedua disunnahkan adik-adik untuk berdoa. Karena di antara dua khutbah itu disitulah doa-doa akan dikabulkan. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Ya, jadi adik-adik disunnahkan untuk berdoa. Kemudian setelah sholat Jumat, setelah khutbah Jumat, kita diwajibkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, itu adalah rukun daripada sholat Jumat. Nah, kemudian ada adik-adik masih bersemangat ini adik-adik. Ya, harus semangat dong ya. Oke, kita langsung masuk kepada sunnah daripada sholat Jumat. Jadi adik-adik sebelum kita datang ke masjid disunahkan kita mandi terlebih dahulu ya. Jadi adik harus mandi bersih karena umat Islam itu menjunjung namanya kebersihan. Jadi adik-adik harus mandi terlebih dahulu. Yang kedua, adik-adik harus memakai pakaian yang terbaik. Mengapa harus memakai pakaian yang terbaik? Karena hari Jumat ini adalah hari rayanya orang miskin. Ya, hari rayanya orang miskin. Hari rayanya orang fakir. Wahijul fuqara wa iddil masakin. Jadi hari rayanya buat orang fakir dan orang miskin. Jadi disunahkan kita memakai yang terbaik. Kemudian yang berikut adik-adik, kita harus memperbanyak di hari Jumat itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, kemudian membaca salawat. Perbanyak membaca salawat. Jadi itu adik-adik. Ya. Yang berikut masih semangat ini adik-adik. Ya, harus semangat ya. Karena materi kita ini ya topiknya luar biasa adik-adik ya. Ya. Yang berikut yang tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat yaitu yang seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Yang pertama perempuan tidak diwajibkan ya. Bukan berarti dilarang, tidak. Silakan kalau memang mau ikut sholat di masjid, ya silakan. Kemudian anak kecil, ya anak kecil itu juga tidak diwajibkan kalau masih kecil. Kemudian orang yang sakit dan yang berikut adalah musafir yang sedang menuju dalam perjalanan. Apa itu musafir? Musafir itu orang yang sedang bepergian jauh. Misalnya adik-adik mau pergi dari Gorontalo ke Manado, nah dibolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi dia harus mengganti dengan apa? Sholat zuhur. Ya, jadi sholat zuhur. Bisa paham adik-adik sampai di situ? Nah, yang terakhir, bagaimana tata cara sholat Jumat? Tata caranya adik-adik, yang pertama, ya menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Jadi kalau orang yang datang pertama seperti menyembelih seekor unta, sedekah menyembelih seekor unta atau sapi. Yang kemudian yang berikut kita
Masuk ke masjid harus dengan mendahulukan kaki kanan. Jadi adik-adik harus datang ke masjid itu mendahulukan dengan kaki kanan karena masjid itu beda dengan namanya kamar mandi atau WC. Kalau kamar mandi kita mendahulukan kaki kiri, kalau ke masjid itu harus kaki kanan. Dengan apa adik-adik? Ada doanya, tidak sembarang. Nah, doanya bagaimana? Yaitu doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, ya. Jadi itu doanya untuk masuk ke masjid. Nah, kemudian yang berikut menjaga adab di dalam masjid. Antara lain tidak membuang kotoran, menjaga kebersihan, kemudian kalau sedang junub atau apa, itu tidak bisa atau ada haid yang sudah punya haid atau junub tidak bisa eh, berdiam diri di masjid. Ya. Kemudian setelah kita masuk masjid, dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Jadi salat sunat tahiyatul masjid ini adik-adik adalah sebagai penghormatan bagi yang punya, masjid. Jadi adik-adik siapa yang punya masjid itu? Masjid itu rumahnya siapa adik-adik? Ya, bagus. Rumahnya Allah. Seperti halnya kita kalau bertamu di rumah orang, kalau tidak memberikan salam, langsung masuk adik-adik ke dalam rumah, apa tuan rumahnya marah atau tidak? Adik-adik. Ya, pasti marah. Jadi kita awali dengan namanya salam. Begitu juga di masjid, kita harus dianjurkan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan ketika kita masuk ke masjid. Kemudian adik-adik, kita dianjurkan juga melaksanakan sholat sunat sebelum azan dikumandangkan. Nah, ini sholat 2 rakaat sebelum uh, sholat Jumat. Nah, ini termasuk sholat yang termasuk dalam sholat rawatib, ya sunnah muakkadah. Jadi bukan diwajibkan ya, disunahkan kita melakukan sholat sunat sebelum azan. Nah, baik adik-adik kita masuk lagi yang berikut. Nah, ketika masuk sholat Jumat, muadzin mengumandangkan azan. Ya. Jadi sementara muadzin mengumandangkan azan, kita mengikuti apa yang disampaikan muadzin. Kalau muadzin sampaikan Allah Akbar, kita juga di dalam hati dan Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, yang berikutnya adik-adik, khatib ketika naik di atas mimbar disunahkan adik-adik tidak usah lagi bercerita, harus diam diri. Walaupun ada teman yang mengajak membicara, diam. Karena apa? Disampaikan juga dalam hadis, yaitu ketika kalau ada teman-teman yang ingin mengajak berbicara, jangan direspon, diam. Ya. Ketika wal khutbatu fiha makana raka'atain. Faida sa'idil hatib. Ketika hatib naik mimbar, faida sa'idil hatib ala mimbar yahtub, fala tatakallama ahdukum wa man yatakallama minkum. Jangan ada yang berbicara. Karena kalau kita berbicara tidak ada guna sholat Jumatnya adik-adik. Ya. Jadi itu. Kemudian setelah hatib selesai berkhutbah, muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, disinilah setelah ini kita akan melaksanakan yang namanya sholat 2 rakaat. Jadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah, sholat Jumat, kita meluruskan dan merapatkan saf. Nah, karena merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah itu, yaitu meluruskan dan merapatkan saf. Jadi itu adik-adik. Kemudian yang berikut, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dengan niat usalli. Adik-adik sudah tahu niatnya? Ya. Baik. Kalau belum tahu, ya jadi Pak Guru sampaikan ya. Jadi usalli fardal Jumat rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman, imaman. Kalau adaan itu sendiri. Tidak mungkin sholat Jumat sendiri ya, adik-adik ya. Kita makmuman.
Ya, makmum. Ini kalau menjadi makmum, kita baca dengan makmuman. Kalau kita yang menjadi imam, kita imaman. Lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya niat sholat fardu Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, setelah sholat Jumat berjamaah, itu diakhiri dengan zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Baik adik-adik, Pak Guru kira sudah paham ya semua? Ya, bagus. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD. Pak Guru bagi 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu soalnya Pak Guru baca ya, atau Pak Guru sudah tampilkan di slide. Nah, menurut kalian nomor 1, menurut kalian apa keistimewaan daripada hari Jumat? Itu pertanyaan buat kelompok 1. Yang berikut kelompok 2, tuliskan tata cara sholat berjamaah. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami adik-adik? Pak Guru kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk mengisinya. Ya, Pak Guru kasih waktu. Oke, di LKPD ini sudah ada petunjuknya. Silakan dilaksanakan. Pak Guru kasih waktu untuk berdiskusi antara temannya selesai dalam 2 menit. Ya, silakan, tidak ada yang kesana kemari bermain, fokus pada kelompoknya berdiskusi. Ya, sudah adik-adik? Ya, bagus. Pak Guru kumpul ya. Ya. Nah, baik adik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dengan temannya. Kemudian kelompok 2 bisa menanggapi atau memberikan saran. Ya, bagus. Kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang telah memberikan, telah em, apa namanya, mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Kemudian eh, kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, waktunya kelompok 2 1 menit ya. Ya. Oke, kelompok 2. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Ya. Baik adik-adik, setelah eh, kita mempelajari materi tentang sholat Jumat, di Pak Guru akan apa namanya, menyimpulkan ya. Pak Guru akan memberi kesimpulan mengenai sholat eh, Jumat. Jadi adik-adik, sholat Jumat ini merupakan ibadah penting bagi umat Islam yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, jadi sholat Jumat yang kita pelajari tadi mengenai meliputi tata cara, rukun, syarat wajib, dan keutamannya. Nah, Pak Guru inginkan melalui pembelajaran ini adik-adik diharapkan dapat
memahami pentingnya ibadah sholat Jumat dan bisa mengetahui tata cara pelaksanaan sholat Jumat dengan baik sebagai bagian dari kehidupan beragama atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adik-adik, sebelum eh, Pak Guru akhiri, Pak Guru berikan evaluasi atau berikan soal individu, ya. Individunya yang pertama, soalnya hanya dua nomor saja, ya, dua nomor saja. Yang pertama, nomor satu, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Waktunya 1 menit. Baik, adik-adik, ah, Pak Guru kumpul, ya. Jadi selama pembelajaran ini, Pak Guru berikan yang apa namanya, memperhatikan pembelajaran ini. Pak Guru berikan berupa bintang, ya. Ada kelompoknya yang baik jawabannya, Pak Guru berikan bintang. Begitu juga individunya, tugas individunya, Pak Guru berikan bintang. Jadi yang paling banyak bintang, dialah nantinya Pak Guru akan memberikan sertifikat, ya. Jadi itu. Yang berikut, adik-adik, setelah kita melaksanakan, Pak Guru tadi telah memberikan evaluasi. Nah, Pak Guru tiba pada namanya kita eh, refleksi, ya, adik-adik. Jadi dalam pembelajaran tentang sholat Jumat, adik-adik diharapkan untuk antusias dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dari diharapkan komitmen untuk beribadah atau menghadiri sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dengan seksama itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adik-adik, setelah bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, insya Allah Pak Guru harapkan bisa apa namanya, pembelajaran hari ini bisa menyenangkan. Ya. Kemudian adik-adik, untuk pembelajaran berikut saya Pak Guru akhiri, ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sholat duha. Jadi sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini, uh, kita tutup dengan doa. Yang akan menyampaikan doa itu saudara uh, siapa namanya, uh, Nur Nilawati. Nah, silakan adik Nur Nilawati dengan membaca surat Wal Asri. Baik, terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Baik adik-adik, saya cukup sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isma. Ada Pak Isma sediakan sedia air minum di situ enggak? Ya silakan minum dulu karena setelah ini mengaji. Minum. Ada yang dapat lupa tadi itu Pak, Apa itu? tujuan pembelajaran yang saya. Oh, no. Nah, sekarang Pak Isma ambil Quran lalu mengaji baca surat Luqman ayat 12 dan seterusnya. Surah Luqman ayat 12 dan seterusnya.
Bentar Pak, lagi dicari. Dari ayat berapa Pak? Ayat 12 ya, dan seterusnya. Dari ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Ya, baik. يا Terima kasih, Pak ya. Isma sudah membacakan Al-Quran. Selanjutnya, Pak Isma sediakan kertas untuk menuliskan surat Al-Fatihah secara lengkap. Silakan. Ya, terima kasih.
Sudah, Pak. Sudah ya Pak Isma. Ya. Coba diangkat itu. Saya hilangkan background dulu, Pak. Tidak bisa kelihatan ini. Coba hilangkan sedikit background itu. Ya, Oh ya ya ya. Nanti itu di foto baru dikirim ke saya ya. iya, Pak. Siap, Pak. Ya, silakan kembalikan backgroundnya itu. Yang ditulis tadi surat Al-Fatihah. Iya, Pak. Saya tanya, eh, mengapa surat Al-Fatihah itu diletakkan di depan surah sebagai di surah yang paling awal di Al-Qur'an? Apa yang selama ini Pak Isma ketahui? Yang saya ketahui Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Ummul Quran itu berarti pembuka. Kan Ummul Quran itu kan induk Al-Qur'an, ibunya Al-Qur'an. Berarti apa artinya itu? Ya. Jadi segala apa namanya semua yang ada di ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terwakili oleh yang namanya surat Al-Fatihah. Ya, oke. Yang berikut apa lagi? Kenapa Al-Fatihah itu ada di depan? Saat itu karena dia sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab. Yang namanya Ummul itu kan ummi, induknya itu kan ada kandungan. Berarti semua kandungan Al-Quran itu sudah ada pada Al-Fatihah. Yang keduanya apa? Eh, yang yang kedua apa namanya Al-Fatihah ini sering dibaca dalam sholat. Dibaca berulang-ulang. Ya, Jadi yang kedua itu, yang berikutnya, kenapa kemudian Al-Fatihah itu ada di awal? Karena berkenan dengan segi makna. Al-Fatihah itu apa artinya Al-Fatihah? Terjemahannya apa? ya. Al-Fatihah Jadi Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Makanya dia pembukaan. di awal-awal surat. Oke, baik Pak Isma, saya kira Vicon kita hari ini sudah selesai. Terima kasih dan diundang yang lainnya untuk segera masuk di Zoom. Ya, sebentar, Pak. Ya, Pak Salim, yang berikutnya silakan disilakan untuk masuk. Serta yang berikut, Pak Salim, peserta yang berikut. Iya, silakan disuruh masuk. Pak, sudah ada peserta berikut. Ini untuk rekamannya, Pak, saya hentikan.